Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perintah menepati janji. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Naila Nurrohmah, Rajiah Al-Izzah, dan Izzatul Miskiyah. Definisi menepati janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu. Persetujuan antara dua pihak, janji merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Karenanya, menepati janji merupakan akhlak terpuji. Menepati janji bagi seseorang bukan hanya sekedar perhiasan sosial yang menjadi kebanggaan di depan sahabat karib, orang tua maupun kerabatnya, namun juga merupakan akhlak dasar Islam yang merupakan parameter kelurusan iman dan kejujuran Islam. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun, maka dari itu sudah seharusnya umat menepati janji. Maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan sekali saja seseorang mengingkari janjinya, maka orang lain akan sulit untuk mempercayainya lagi. Hukum menepati janji dalam Islam. Hukum berjanji adalah boleh atau jaiz atau disebut juga dengan mubah. Tetapi hukum memenuhi atau menepatinya adalah wajib. Melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa. Seperti dalam dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Oleh karena itu, karena hukum menepati janji adalah wajib dan menyelisihinya adalah haram, maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam membuat janji. Seorang muslim tidak akan mudah mengobrol janji kemudian melupakan dan menyelisihi janjinya sendiri. Kemudian dalil-dalil tentang menepati janji. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Fat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullaha fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ya, artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Bahwa dalam kandungan ayat ini itu merupakan dengan prinsip menepati janji Rasulullah SAW dengan selalu berhasil menarik kepercayaan kawan dan lawan. Seperti dalam sejarah tercatat bahwa dalam perjanjian Hudaibiyah Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan Makkah pada tahun itu, serta membatalkan rencananya untuk berumroh. Sesungguhnya orang-orang yang membayatmu, wahai Nabi, di Hudaibiyah untuk berperang, hakikatnya mereka membayat Allah, mengikrarkan akad janji kepadanya demi mendapatkan surga dan ridha Allah. Tangan Allah di atas mereka, Allah bersama mereka mendengar perkataan-perkataan mereka, melihat tempat mereka, mengetahui lahir dan batin mereka. Barang siapa membatalkan baiatnya, akibat buruknya hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa memenuhi apa yang telah dia janjikan kepada Allah berupa kesabaran saat bertemu musuh di jalan dan menolong nabinya Muhammad, niscaya Allah memberinya pahala besar, yaitu surga. Dalam ayat ini
menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan keagungannya tanpa menyamakan dan menentukan bentuk dan caranya. Kemudian dalil yang kedua, surah Ali Imran ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat itu memerintahkan umat Islam untuk menepati janji. Mengingkari janji dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala merupakan kejahatan. Janji itu ibarat utang yang harus dibayar. Sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam mengucapkan janji. Kemudian dalil yang ketiga, surat An-Nahl ayat 91. Seseorang itu akan dikatakan sebagai orang yang baik dan mulia jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji ketika bergaul dengan sesama. Dan salah satunya adalah menepati janji. Sungguh Al-Quran telah memperhatikan masalah janji ini dan mendorong manusia untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha." Yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Bahwa kandungan ayat ini tuh menjelaskan bahwa janji yang diucapkan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi haram diingkari. Janji kepada Allah, misalnya nazar. Orang lain mungkin tidak mengetahui sesuatu yang kita janjikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala perbuatan manusia. Kemudian dalil yang keempat yaitu surah Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Ya, artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ayat 34 surat Al-Isra ini tersebut secara jelas memerintahkan manusia untuk memenuhi janji. Janji diucapkan manusia, pasti manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menepati janji akan memperoleh pahala, sedangkan yang tidak menepati janji akan mendapatkan murka. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya, artinya syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong serta angan-angan kosong. Orang beriman tidak sepatasnya tergiur oleh janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar dan pasti terjadi. Kemudian dalil yang terakhir yaitu hadis Rasulullah SAW tentang perilaku menepati janji yang diriwayatkan oleh Bukhari. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Sufyanu an Salamata ibni Kuhairin an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rijalin
ala nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun min minal ibli faja'ahu yataqadahu faqala a'tu fatalabu sinnatun falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala a'uhu faqala au fayatani au fallahu bika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'u'an, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada Abi Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang kepada beliau untuk menagihnya. Maka beliau bersabda, berikanlah. Maka para sahabat mencarikan anak unta, namun tidak mendapatkannya, kecuali satu ekor anak unta yang umurnya lebih di atas ya semestinya. Maka beliau bersabda, berikanlah kepadanya. Orang tersebut berkata, engkau telah menepati janji kepadaku, semoga Allah membalasnya buat Tuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif menepati janji. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menepati janji, karena Islam sangat menjunjung tinggi akhlak tersebut. Dampak positif menepati janji antara lain, mendapat kepercayaan dari orang lain, menempati surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya, termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan orang yang bertakwa, termasuk kelompok manusia berakal dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan kepada umatnya, dan bukan termasuk golongan orang-orang munafik. Selanjutnya yaitu macam-macam janji. Dalam tafsir Al-Manar, Sayyid Ridho membagi janji itu ke dalam 3 bagian, yaitu janji terhadap Allah, janji kepada diri sendiri, dan janji kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah yang Maha Esa. Sebagai orang Islam, kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam 2 kalimat syahadat. Kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam. Yang kedua yaitu janji terhadap diri sendiri. Biasanya janji dalam hati, tetapi kadang-kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya atau bahkan secara tertulis supaya tidak lupa pada janji itu. Contohnya, seseorang yang sakit parah, kala itu dia mengucapkan, jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan berpuasa 3 hari. Nah, dari contoh tersebut, itu merupakan janji terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu janji terhadap sesama manusia. Contohnya yaitu, misalkan seseorang akan mewakafkan sebidang tanahnya untuk pembangunan masjid atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sekian